Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ikram Habibullah dengan NIM 12 dari Prodi Hukum Keluarga kelas C 2021. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH. Pertanyaan yang pertama yakni, jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan dan penyelesaian masalah masyarakat adat, hukum adat Minangkabau, Jawa, Melayu dan juga Batak. Yang pertama yakni sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan yang dipakai oleh masyarakat adat Minangkabau yakni sistem matrilineal, yang mana sistem ini lebih kepada garis keturunan ibu. Jadi pada sistem ini yakni seorang anak dia lebih dekat kepada garis keturunan ibu dan lebih dekat dengan kerabat-kerabat dari pihak ibunya. Nah, jadi apabila seorang ibu memiliki suku Piliang sebagai contoh dan bapak memiliki suku Domo, maka seorang anak dalam Minangkabau ini, dalam masyarakat adat Minangkabau ini, dia juga memiliki suku yang dimiliki oleh ibunya, yakni seperti misal tadi suku Piliang. Kenapa? Karena mereka menggunakan sistem matrilineal, yang mana ini lebih cenderung kepada garis keturunan ibu. Yang kedua, masyarakat adat Batak. Sistem kekerabatannya ini menggunakan sistem patrilineal, yang mana sistem ini lebih cenderung kepada garis keturunan bapak, kebalikan daripada sistem yang digunakan masyarakat Minangkabau tadi. Nah, jadi seorang anak dia lebih dekat kepada pihak bapaknya dan kerabat-kerabat bapaknya. Sebagai contoh, apabila seorang bapak dia bermargakan Lubis dan ibunya dan istrinya bermargakan Simbolon, maka anak mereka mengambil marga yang dimiliki oleh bapaknya, yakni seperti misal tadi marga Lubis. Kenapa? Karena mereka menggunakan sistem patrilineal yang lebih cenderung kepada garis keturunan bapak. Yang ketiga yakni masyarakat adat Jawa, yang mana mereka menggunakan sistem parental atau bilateral, yang mana garis keturunan anak itu cenderung lebih ke bapak dan lebih ke ibu juga. Jadi seimbang garis keturunannya antara ke bapak dan ke ibu. Jadi dalam masyarakat adat Jawa, sistem kerabatannya anak itu dekat kepada pihak bapak dan dekat juga kepada pihak ibu. Begitu juga dalam masyarakat Melayu, yang mana dia dekat kepada pihak bapak dan dekat kepada pihak ibu, seimbang menggunakan sistem parental atau bilateral. Nah, sistem pernikahannya bagaimana? Dalam masyarakat adat Minangkabau dan juga Batak itu menggunakan sistem eksogami, yang mana di dalam masyarakat adat Batak dan Minangkabau itu tuh mereka dalam pernikahan ada larangan atau pantangan untuk menikah dengan sesuku atau semarga dengan mereka. Jadi apabila perempuan seorang calon perempuan maupun laki-laki memiliki marga A ataupun suku A, dan maka dia dilarang juga dengan dengan perempuan atau laki-laki yang sesuku atau semarga dengan dia gitu. Nah, sedangkan masyarakat adat Jawa dan Melayu mereka menggunakan sistem elektrogami, yang mana sistem ini tidak mengenal pantangan atau larangan menikah dengan sesuku atau semarga seperti sistem eksogami tadi. Terus pembagian kewarisannya bagaimana? Masyarakat adat Minangkabau itu dia dalam sistem pembagian pewarisan lebih cenderung kepada pihak wanita, karena mereka menggunakan sistem matrilineal, yang mana garis keturunan kepada pihak ibu atau pihak wanita. Jadi pihak wanita yang lebih dalam pembagian kewarisan. Sedangkan masyarakat adat Batak kebalikan dari Minangkabau, yakni dia menggunakan sistem parental, yang mana pihak laki-laki lah yang banyak memilih dapat kewarisan, dan konsekuensinya anak perempuan dia bukan bagian dari pembagian kewarisan. Sedangkan Jawa dan Melayu mereka itu seimbang antara laki-laki dan perempuan, bahkan
mereka juga lebih cenderung dan bisa dikatakan menggunakan sistem kewarisan yang digunakan Islam, yakni laki-laki dua kali di atas perempuan dan perempuan hanya sekali dalam pembagian kewarisan. Jadi Jawa dan Melayu lebih cenderung kepada pihak dengan hukum kewarisan Islam. Dalam penyelesaiannya masalahnya bagaimana? Dalam Minangkabau mereka menyelesaikan masalah dengan musyawarah bersama pemuka-pemuka adat atau nenek mama. Sedangkan Batak dia juga musyawarah dengan musyawarah dan mufakat di Dahilan Natolu, yaitu Tunku Berkaki Tiga bersama pemuka adat dan yang bersengketa. Sedangkan Jawa itu dia juga menggunakan musyawarah dan mufakat dengan kepala adatnya. Dan juga Melayu menggunakan dalam penyelesaian masalah mereka musyawarah dan mufakat dengan lembaga adat Melayunya. Yang kedua yaitu tahapan perkawinan masyarakat adat Melayu, Minang, Jawa, dan Batak. Yang pertama tahapan perkawinan masyarakat Minang, yaitu yang pertama yakni meresek, yaitu pengantin perempuan, keluarga pihak pengantin perempuan mendatangi pihak pengantin laki-laki. Lalu meminang atau bertimbang tanda, keluarga pihak perempuan meminang atau melamar laki-laki, dan apabila lamaran tersebut diterima maka mereka saling bertukar simbol perjanjian atau saling memberikan bukti jadinya peminangan tersebut. Lalu mahantan sirih, yang mana ini bentuk penghormatan sang perempuan kepada sesepuh dan nenek mamanya. Lalu babako babaki, yang mana keluarga dari ayah yang perempuan ini membantu biaya pernikahan. Lalu manamba inai, yaitu yang bentuk rasa kasih sayang dan doa restu kepada pengantin perempuan yang dilakukan oleh sesepuh dan keluarga. Terus menjapui marabulai, yang mana ini penjemputan pengantin laki-laki untuk dibawa ke rumah anak dara atau pengantin perempuan, dan di sini juga diberikan gelar kedewasaan kepada pengantin laki-laki. Lalu penyambutan anak dara, pengantin laki-laki yang sampai di rumah anak dara atau di rumah perempuan tadi, maka dia disambut, dan dalam penyambutan ini merupakan momen yang sangat besar dan meriah dan ditunggu-tunggu. Lalu akad nikah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian bersanding di pelaminan, sepasang pengantin mereka bersanding di pelaminan. Lalu memulangkan tanda, setelah akad nikah maka tanda jadi tadi dipulangkan lagi. Lalu melewakan gala marabulai, yang mana pengumuman atau memberitahu gelar kedewasaan yang telah diberikan kepada pengantin laki-laki. Lalu balantungkan yang mana sesepuh dari pihak laki-laki dan perempuan menyentuhkan kening kedua belah pengantin. Lalu mengarut nasi kuning, tujuannya itu agar mereka saling bekerja sama dalam menata kehidupannya. Selanjutnya bermain coki, yang mana ini merupakan mainan tradisional dari ranah Minang. Tujuannya agar mereka bisa meluluhkan ego mereka masing-masing. Kemudian tari payung, yang ini ada ketika pernikahan saja, khusus untuk pernikahan. Lalu manikam jajak, yang mana pihak perempuan, si pengantin perempuan dia datang ke rumah nenek mama sebagai dan membawa makanan. Lalu tahapan pernikahan Melayu, yang pertama itu merisi, yakni penelitian terlebih dahulu kepada calon pengantin perempuan. Lalu meminang. Meminang apabila telah ditentukan wanita yang akan dinikahi maka wanita tersebut dipinang. Terus mengantar tanda. Mengantar tanda ini pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan sebagai bentuk bahasanya peminangan tersebut akan telah disetujui. Terus mengantar belanja. Pihak laki-laki memberikan uang kepada pihak perempuan untuk membantu prosesi pernikahan. Lalu menjemput para pengantin untuk dibawa kepada majelis perkawinan. Lalu menggantung, yang mana kegiatan ini yaitunya menghias rumah dengan kain-kain ataupun hiasan-hiasan lainnya. Lalu berandam, yaitu pencukuran bulu roma dan pencukuran rambut untuk laki-laki dan perempuan. Ini agar mereka suci dari kotoran dunia. Lalu limau manis limau setawar, yaitunya adanya seorang ibu yang mengelilingi calon pengantin perempuan 3 kali dengan membawa
satu buah kelapa yang dibentuk seperti gunung dan diikatkan 5 tali. Tujuannya agar mereka memiliki keturunan yang baik, tampan. Terus berinai, yaitu tujuannya untuk menolak bala. Yang terakhir yaitu tepung tawar, yaitu menepuk-nepuk bedak dan air mawar di punggung tangan mempelai perempuan. Lalu tahapan pernikahan adat Batak yang pertama yaitu mangaririt, yaitu mengetahui kriteria perempuan yang akan dinikahi. Lalu mangalehon tanda, yaitu pemberian tanda jadi kepada pengantin perempuan yang telah ditentukan tadi. Lalu marhisub, yaitu melamar, pihak laki-laki datang untuk melamar pihak perempuan. Lalu marhata sinamot, yaitu pertemuan keluarga orang tua laki-laki dan perempuan, dan di sini membahas hewan apa yang akan disembelih. Lalu pundun saud, yaitu pemberian hewan ternak yang telah disembelih tadi. Lalu martumpol, yaitu disebut juga dengan pertunangan, yang mana ini dihadapkan disaksikan oleh para jemaat gereja. Lalu martonggol raja, yaitu membahas tentang hari khas secara lebih rinci lagi. Lalu pemberkatan pernikahan yang dilakukan di gereja oleh pendeta. Lalu pesta adat mereka. Dan kemudian dialog jual, yaitu apabila pernikahan dilakukan di rumah perempuan, maka akan ada acara untuk membawa perempuan ke rumah laki-laki. Dan kemudian ditaruhan jual, apabila pernikahan dilakukan di rumah laki-laki, maka perempuan boleh pulang ke rumah orang tuanya. Lalu paula une, yaitu saling berkunjung selang waktu pernikahan mereka. Jadi pihak laki-laki dan perempuan saling berkunjung. Lalu manjae, yaitu mereka yang sudah menikah, maka mereka berpisah rumah dan berpisah pencarian nafkah mereka karena mereka telah berkeluarga. Dan yang terakhir yaitu meningkir tangga, yaitu apabila mereka sudah memiliki rumah, maka orang tua mereka datang ke tempat mereka dan makan bersama. Tahapan pernikahan adat Jawa yang pertama yakni pasang taruh, yaitu tujuannya untuk agar mereka memperoleh keturunan yang sehat, yang berbudi baik, berkecukupan, dan bahagia selalu. Lalu sungkeman, yaitu penghormatan atau rasa hormat kepada kedua orang tua dan para sesepuh. Terus siraman, yang penyiraman terhadap pengantin yang dilakukan oleh 7 orang biasanya. Terus midodareni, yaitu perempuan diam di dalam rumah, di dalam kamar dan dihiasi secara sederhana. Lalu serahan di malam midodareni, yaitu laki-laki memberikan seserahan kepada pihak perempuan. Terus balang gantal, yaitu pengantin melempar siri untuk bentuk ucapan mereka saling berbagi kasih sayang. Terus nindak endok yang disebut juga injak telur dalam bahasa Indonesianya. Ini tujuannya agar mereka memiliki keturunan yang merupakan bentuk tanda cinta mereka. Lalu sindur, yaitu pengantin itu diletakkan kain sindur kepada mereka. Tujuannya itu agar mereka bisa menghadapi segala permasalahan dalam hidup ini, segala rintangan. Terus kacar kucur, yaitu pengantin laki-laki dan perempuan duduk di atas pangkuan ayah pengantin perempuan. Kemudian pengantin laki-laki mengucurkan bijian dan uang receh, bentuk dia bertanggung jawab menafkahi si pengantin perempuan. Lalu dulangan atau suap-suapan, saling menyuapi mereka. Dan yang terakhir yang ininya bubak kawah. Biasanya ini dilakukan untuk pernikahan anak tunggal, bentuk rasa syukur ke kedua orang tua karena anaknya telah dinikahi. Baiklah, yang ketiga yakni fungsi lembaga adat masyarakat adat Batak dan Melayu. Nah, yang pertama yakni fungsi lembaga adat Melayu. Ada di dalam jurnal peranan lembaga adat Melayu Riau dalam penyelesaian konflik tanah wilayah di Provinsi Riau, Mariati Bakhtiar, Jurnal Hukum Republika, Fakultas Hukum Universitas Riau, volume 16 nomor 2. Jadi fungsi lembaga adat yakni untuk melestarikan dan mengembangkan budaya adat yang ada dan ikut serta dalam melaksanakan acara-acara adat serta menyelesaikan konflik-konflik yang ada di tengah masyarakat adat dengan cara mendamaikan antara kedua belah pihak dan menyelesaikan konflik seperti konflik tanah hak wilayah yang mana
dalam penyelesaian ini lembaga adat langsung turun dalam menyelesaikan hal ini, walaupun itu tidak bisa begitu cepat karena masih banyak masyarakat yang mereka belum mengerti dengan hukum adat dan mereka belum memiliki tanah atau belum jelas pemilik tanahnya tersebut. Kemudian yang kedua, yakninya ada di dalam jurnal peran lembaga Perbato dalam melaksanakan upacara Mangkal Holi pada masyarakat Batak Toba di Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Sutri Maris Nainggolan. Jurnal Jong Visip, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, volume 4 nomor 2. Nah, di jurnal ini disebutkan bahwasanya dalam menyelesaikan fungsi lembaga adat yakninya untuk melestarikan, menggali, membina, serta memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat serta nilai-nilai sosial. Jadi fungsi lembaga adat yakninya terus menggali, terus mengembangkan dan mengenalkan adat kepada masyarakat adat. Dan mereka ikut serta dalam melaksanakan upacara-upacara adat tertentu. Kemudian fungsinya yakni melindungi dan membela hak-hak tradisional masyarakat adat dan nilai-nilai adat. Jadi lembaga adat itu dia selalu melindungi dan memberikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat. Dan kemudian fungsinya yakni mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera. Jadi pada dasarnya fungsi lembaga adat baik itu Melayu ataupun Batak ini untuk tetap melestarikan dan mengembangkan serta mengenalkan adat-adat yang ada kepada masyarakat adat serta menyelesaikan berbagai konflik, berbagai masalah yang ada di tengah masyarakat yang mana mereka mendamaikan yang dengan cara bermusyawarah, mufakat serta mendamaikan antara dua belah pihak yang sedang terjadi konflik.